as-sihru at-tafriq, ya, sihir atau sihrut tafriq, sihir pemisah, sihir perceraian. Apa yang dipisah? Yang dipisah adalah memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau suaminya, atau menumbuhkan benci dan permusuhan antara seseorang dengan temannya, atau antara dua orang mitra bisnis ataupun mitra kerja. Bisa juga terjadi pada pertemanan, ya. Tiba-tiba dua orang yang begitu akrab saling benci, saling curiga, saling tidak percaya lagi. Tiba-tiba dua mitra bisnis yang sudah berjalan 10 tahun, bahkan 15 tahun, 20 tahun, dengan bisa dibilang tanpa gejolak, yang berarti hanya dia kecil, tiba-tiba di tahun ke-21 atau di tahun berikutnya terjadi suatu percekcokan yang sangat luar biasa, yang terkadang sebabnya pun tidak begitu jelas. Ini juga bisa menjadi ciri, ya, itu ada sihir tafriq. Atau suami istri yang menikah lalu ternyata setelah berjalan 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, tiba-tiba si istri begitu tidak bisa lihat wajah suami, langsung timbul kemarahan, muncul rasa benci, ingin memaki, ingin memukul, ya, bahkan di mulutnya yang selalu keluar adalah apa? Ceraikan aku, pulangkan aku, tinggalkan aku. Ini juga bisa menjadi ciri adanya indikasi terkena sihir perceraian. Atau suami lihat istri, ya, tidak menarik, lihat istrinya mukanya kayak nenek-nenek, ya, lihat istri seperti lihat genderuwo. Nah, ini juga bisa menjadi indikasi adanya sihir perceraian. Nah, sihir perceraian seperti apa gejalanya? Yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, berubahnya keadaan secara mendadak. Tiba-tiba dari cinta menjadi benci. Ya, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada obat yang bagaimana, tiba-tiba sudah benci saja dan langsung minta pisah, minta dipulangkan, minta ditinggalkan, tidak mau lagi menengok, ya. Ini kalau terjadi tiba-tiba berarti ada gejala indikasi orang tersebut sedang mengalami gangguan sihir perceraian. Yang kedua, sering merasa saling curiga antara keduanya. Si istri curiga kepada suami, suami curiga kepada istri, atau sebaliknya, ya, teman-teman curiga kepada temannya, ya, mitra bisnis curiga kepada mitra bisnisnya, saling tidak percaya lagi, merasa ada yang berdusta, ada yang menyembunyikan sesuatu. Yang ketiga, tidak ada perkataan maaf. Nah, biasanya orang yang terkena indikasi sihir tafriq ini, ya, dia kalau marah, marah aja dan tidak akan pernah meminta maaf karena dia merasa tidak bersalah, dia merasa benar, dia merasa di posisi yang tidak salah, sehingga tidak ada kata maaf, ya. Meski, ya, apa yang dilakukan itu sebenarnya dia sadari tidak, bukan dari diri. Yang berikutnya, membesar-besarkan perselisihan sekalipun hanya sebabkan ada masalah sepele. Ini juga bisa menjadi gejala awal yang bisa kita lihat dari orang yang terkena sihir. Dia suka sekali membesar-besarkan permasalahan yang ada. Jatuh sedikit namun, ya, langsung minta cerai, pokoknya tidak ada kata selain pisah. Ini tentu harus diwaspadai, jangan-jangan ada sihir. Yang berikutnya, perubahan penampilan seorang suami di mata istrinya.
Begitu pula sebaliknya, sehingga seorang suami melihat istrinya dalam gambaran yang sangat jelek, sekalipun istrinya termasuk wanita yang paling cantik. Secara hakikat istrinya cantik fisiknya, tapi di mata sang suami jelek, tidak menarik, bahkan seram. Ya, ini juga bisa menjadi gejala adanya sihir taufik. Yang berikut adalah setan yang ditugasi melakukan sihir itulah yang mengubah gambaran istrinya dengan gambaran yang sangat jelek dan menjijikkan. Dan istrinya melihat suaminya dalam gambaran yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ini adalah andil kepada syaitan. Kemudian orang yang disihir membenci setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu pasangannya. Kalau mitra bisnis, dia benci lihat apa yang dikerjakan oleh mitra bisnis yang sedang bersama dengannya. Selalu salah di matanya, selalu dianggap tidak benar, tidak sesuai apa yang diinginkan. Ini ya bisa menjadi indikasi ada gejala sihir taufik. Atau suami istri tadi melihat apa yang dilakukan istri selama ini tidak ada yang baik, pelayanannya dianggap buruk, ya, keramahannya dianggap sandiwara, ya, romantismenya dianggap sebuah hanya mencari muka dan sebagainya. Ini adalah gejala yang ditunjukkan seseorang manakala dia mengalami gangguan sihir perceraian. Kemudian yang terakhir, orang yang disihir membenci tempat yang diduduki pihak lain atau pasangannya. Misalnya seorang istri jika melihat suaminya berada di luar rumah dalam keadaan jiwa yang baik, tapi jika ia masuk ke dalam rumah, ia merasa galau. Ya. Jadi kalau suaminya di luar, dia tenang. Begitu nanti masuk rumah, dia sudah galau, ya, sudah bingung, sudah tidak tenang, insyaallah. Nah, ini gejala-gejala yang bisa kita lihat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sihir itu perkara yang nyata adanya, ya. Bukanlah sebuah hoax, ya, bukan juga sebuah hal yang berlebihan. Dia memang ada dan di dalam Quran pun disebutkan tentang sihir ini, ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 102 itu Allah Ta'ala berfirman tentang sihir perceraian ini, ya. Mana sihir ini disebutkan, ya, bisa yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dia bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ya, ini sihir. Dan sihir itu selalu ada campur tangan syaitan. Tukang sihir itu selalu berkolaborasi dengan apa? Jin. Ya, setan dari kalangan jin. Nah, kolaborasi itu selalu terjadi karena untuk melakukan sihir seseorang itu harus menjadi kufur kepada Allah. Ya, nah sihir hanya akan kuat pengaruhnya jika dilakukan oleh orang yang kufurnya pun kuat. Semakin kuat kufurnya, semakin kuat pengaruh sihirnya. Makanya para ulama menjelaskan ada 4 rukun sihir. Ada 4 rukun sihir. Yang pertama ilmu sihir. Jadi sihir itu ada ilmunya, bisa dipelajari, bisa diwariskan, bisa diajarkan kepada orang lain. Nanti berbeda dengan karomah. Kalau karomah itu dia tidak ada ilmunya. Dia adalah ma'unah dari Allah karena kesolehan seseorang yang terjadi di luar dugaan dan sangkaan manusia, terjadi sebagai pertolongan dari Allah di saat seseorang yang soleh itu mengalami masalah yang pelik yang menurut nalar tidak mungkin itu bisa terjadi. Kalau datanglah pertolongan Allah di saat sulit itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa diulang, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipelajari, dan biasanya terjadi hanya sekali. Ya, dalam waktu-waktu sulit. Ya. Ada sihir itu bisa diulang, bisa direkayasa, bisa diwariskan, bisa dipelajari, dan bahkan bisa diajarkan kepada orang lain. Ini yang pertama. Jadi ilmu sihir sebagai rukun sihir. Yang kedua, untuk orang yang belajar ilmu sihir
harus ada orangnya yang belajar. Nah, maka siapapun yang ingin mengamalkan sihir mesti dia akan belajar dulu. Yang ketiga, syaitan sebagai kolaborator. Adanya setan dari kalangan jin sebagai teman untuk bersekutu, teman untuk saling membantu. Kemudian yang keempat, sihir tidak terjadi melainkan karena apa? Biiznillah, karena adanya izin Allah yang bersifat kauni. Tapi Allah tidak ridho terhadap perbuatan tersebut. Ya, hanya saja karena manusia menginginkan itu, Allah mengizinkan. Itu pun kalau Allah berkehendak. Ya, sama ketika ada orang yang mencuri misalnya. Mencuri itu kan perbuatan buruk, Allah tidak ridho. Tapi bukankah orang mencuri itu juga diberikan oleh Allah? Ya, dalam satu kesempatan misalnya, ya, 10 kali rencana mencuri, 5 kali berhasil, 2 kali gagal, 3 kali ketangkap. Ya kan? Nah ini, tapi Allah tidak ridho dengan perbuatan buruk itu. Sama sihir juga begitu. Ya, kalau Allah izinkan terjadi, kalau tidak terjadi. Nah, jemaah yang Allah SWT, ini gejala sihir pertama, sihir perceraian. Lalu medianya apa saja? Ini bisa diperhatikan baik-baik medianya supaya nanti bisa dilihat. Sihir perceraian itu biasanya menggunakan media nama pasien dan ibunya. Itu satu paket, nama pasien dan ibunya. Kemudian benda bekas milik si target. Biasanya itu paling mudah pakaian. Karena pakaian itu sering dijemur di luar. Ya, hanya hati-hati dalam menjemur. Jangan jauh-jauh kali dari rumah. Kalau bisa bikin area jemuran yang safety. Ya, ada dinding pengaman. Mesti tak ada atap, masalah kan? Kemudian bisa juga menggunakan air sihir yang diletakkan di jalan yang sering dilalui oleh si target. Dia pakai air, sudah mantra, ditumpahkan di jalan yang mana orang yang ditarget itu sering lewat di situ. Misalnya di lorong, ya, depan rumah, di gerbang dan sebagainya. Bisa juga dengan makanan dan minuman. Ini yang paling banyak. Sihir melalui makanan dan minuman. Cirinya biasanya orang yang terkena sihir melalui makan dan minuman itu sering sakit perut. Perutnya tidak nyaman. Ya. Ya, ini media sihir perceraian. Lalu bagaimana terapinya? Terapinya tidak terlalu sulit. Silakan lakukan di rumah, ya, atau minta ruqyah profesional yang membantu, yaitu letakkan telapak tangan kanan di atas kepala si penderita, kemudian bacalah ayat-ayat ruqyah di telinganya secara tartil dan keras suaranya selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Ulangi terapi ini paling tidak 3 sampai 7 hari secara berturut-turut. Ini ya, ayat-ayat ruqyah nanti ada terlampir ya, atau silakan download aplikasi namanya Go Ruqyah. Go Ruqyah ini adalah aplikasi dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia (ARSY). Ya, di sana sudah ada ayat-ayat ruqyah. Ya, silakan dibaca. Tidak mesti harus hafal ya, boleh membaca sambil melihat. Jadi ruqyahlah orang ini dengan cara meletakkan tangan kanan di atas kepalanya. Bacakan ayat-ayat ruqyah secara jelas terdengar, tartil ya, selama 30 menit sampai dengan 1 jam. Ulangi sampai ya antara 3 sampai 7 hari secara berturut-turut. Mudah-mudahan pengaruh sihir yang ada akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diruqyah jangan lupa tambahkan juga ya bantuan terapi herbal. Berikan dia teh bidara, ya, berikan juga dia kurma ajwa untuk dikonsumsi 7 butir setiap hari setelah salat subuh, karena kata Nabi kurma ajwa apabila dikonsumsi 7 butir oleh seseorang maka dia akan terbebas dari sihir dan racun pada hari tersebut. Ya, orang yang ada gejala sihir hendaknya membeli kurma ajwa, konsumsi kurma ajwa secara rutin 3 sampai 7 hari.
atau sampai dengan 1 bulan juga tidak mengapa. Dan kurma ini akan membuat orang itu kenyang, insya Allah, ya, bertenaga, sehat. Kemudian berikan juga nutrisi otaknya dengan apa? Konsumsi labu tanah, ya, dan pegagan untuk sirkulasi darah agar darahnya tetap lancar, karena biasanya gangguan sihir itu dia membuat sirkulasi darah macet sehingga orang tidak bisa fokus, orang tidak bisa berpikir normal, sehingga sangat mudah dipengaruhi oleh sihirnya, emosinya jadi tidak stabil dan sebagainya.